Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Nurul Umiati MAP serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan data singkat. Dosen pembimbing Dr. Randa Nurul Umiati MAP. Mata kuliah yang diampu Filsafat Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Sebelum saya dan teman-teman saya menyampaikan materi, saya akan menyebutkan judul artikel kelompok saya, yaitu Memahami Kebenaran dalam Perspektif Ilmu Administrasi yang ditulis oleh Kamarudin Hasan. Kelompok kami terdiri dari Fatma Kana Muratul, Jainuddin Jowo, Dwi Pujayuni, Muhammad Hashim Maulana, dan lalu Muhammad Zuhal. Kepada para pemateri, dipersilahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Maulana selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu yang berkaitan dengan filsafat. Langsung saja ke pembahasannya ya. 1. Filsafat adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang di sini diartikan sebagai hikmat, hakikat atau hikmah. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Buya Sadullah pada tahun 2012. Beliau mengatakan bahwa filsafat itu adalah suatu pandangan yang kritis dan sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu atau seluruh pengetahuan yang ada di dalamnya. Berarti di sini filsafat itu berkaitan dengan pemahaman yang mendalam terhadap di bidang sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga filsafat tersebut menimbulkan sebuah kebijaksanaan terhadap pelaku yang memahami ilmu pengetahuan tersebut. Dengan demikian juga dapat dipahami atau dapat diambil kesimpulan, filsafat adalah pengetahuan tentang pemahaman sebuah ilmu pengetahuan secara universal atau menyeluruh di dalam bidang keilmuannya, serta persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, pengetahuan tentang kebenaran sebuah pemikiran yang tanpa adanya batas atau terus berkembang, dan masalah yang tidak pernah tuntas. Berarti di sini filsafat itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan di dalam kehidupan manusia. Seperti contoh, ada filsafat matematika, filsafat administrasi, filsafat sosiologi, filsafat psikologi, yang semuanya itu selalu mengalami perkembangan di setiap zamannya atau di setiap kehidupan manusia. Lanjut, next. Terus komponen-komponen dalam filsafat. Jadi di sini di dalam ilmu filsafat itu terdapat sebuah komponen-komponen atau sesuatu yang mengikat di dalam filsafatan itu, atau bagian-bagiannya lah, dapat diartikan seperti itu, sahabat. Pertama adalah ontologi. Ontologi ini diartikan tentang bagaimana sih mencari hikmat, hakikat, atau kebenaran dalam ilmu itu sendiri. Jadi dalam ilmu filsafat itu seseorang mencari kebenaran di dalam ilmu pengetahuan. Kedua, epistemologi, berkaitan dengan bagaimana kebenaran itu digunakan dalam mencapai pengetahuan yang ilmiah. Setelah mengetahui kebenaran dari bidang ilmu pengetahuan tersebut, maka seorang yang mempelajari ilmu filsafat tersebut berusaha mengaplikasikannya di dalam bidang keilmuan itu sendiri. Kedua, selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini berkaitan atau berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai atau normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran. Hal ini juga dapat diartikan atau secara mudah, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri atau manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. P. Pendahuluan filsafat administrasi. Filsafat administrasi adalah berpikir secara kritis, matang, dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam administrasi. Ruang lingkup filsafat administrasi ada 3, yaitu yang pertama ontologi. Administrasi dimulai dari adanya penyelidikan yang dilakukan secara mendalam sampai kepada inti permasalahan yang diperlukan kapan dan di mana saja. Yang kedua ada epistemologi, yaitu kecenderungan untuk membatasi diri pada persepsi pemahaman intelektual seseorang. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu terletak pada substansi pemanfaatan ilmu administrasi dalam kehidupan manusia, seperti pengambilan keputusan dan beraktivitas.
1. Pendahuluan pembahasan tentang hakikat ilmu administrasi. 2. Perspektif kajian administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai ilmu, yaitu di dalam perkembangannya administrasi sebagai ilmu selalu mengikuti alur pemikiran manusia yang rasional dan objektif. Kemudian dari aspek hakikat administrasi sebagai ilmu dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu yang pertama, adanya upaya spekulatif dalam menciptakan pandangan yang sistematis mengenai seluruh realita penalaran ilmu administrasi. Yang kedua, melukiskan hakikat realita awal dan akhir perkembangan ilmu administrasi. Administrasi sebagai pekerjaan. Administrasi sebagai pekerjaan dikaitkan dengan sebuah kondisi, yaitu penerapan administrasi dalam kehidupan, yaitu ketika karyawan mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing dalam organisasi atau perusahaan, sehingga tercipta sinergitas dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fokus pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Pertama, dalam materi 1 yaitu berkaitan dengan teori kebenaran. Materi 2 yaitu berkaitan dengan teori kebenaran dalam perspektif ilmu pengetahuan. Materi ketiga yaitu kebenaran atau teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu administrasi. Teori kebenaran. Pengertian dalam KBBI kebenaran adalah keadaan atau kondisi yang sebenar-benarnya yang terjadi di lapangan. Sedangkan menurut Abbas Hamani, kebenaran adalah suatu kata, benda yang konkret maupun abstrak. Jikalau subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proporsi yang benar. Proporsi di sini adalah makna yang dikandung dalam sebuah pernyataan atau statement. Kebenaran dapat dikelompokkan dalam 3 makna. Yang pertama, kebenaran moral. Kajian etika yang menunjukkan hubungan antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dirasakan. Yang kedua, kebenaran logis. Bahasan epistemologi, logika, dan psikologi yang menunjukkan hubungan antara pernyataan dengan realitas. Yang ketiga, kebenaran metafisik. Kebenaran yang berkaitan dengan keyakinan yang dipercayai manusia, Tuhan, alam, maupun agama. Kebenaran berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebenaran indera. Kebenaran yang paling sederhana dan pertama diketahui oleh panca indera manusia. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah, pengalaman yang didasarkan melalui indera yang kemudian diolah melalui rasio. Dan yang ketiga adalah kebenaran filosofis, perenungan yang mendalam tentang kebenaran yang diolah hingga nilai kebenaran itu semakin tinggi. Dan yang terakhir, keempat, adalah kebenaran religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang dihayati oleh penganutnya. Materi 2, teori kebenaran ilmu. Teori kebenaran ilmu. A. Pengertian. Teori kebenaran ilmu atau yang sering dikenal dengan teori korespondensi sebagai teori kebenaran filsafat ilmu yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kebenaran epistemologis, ontologis, dan semantis. Epistemologis, kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Ontologis, kebenaran yang melekat pada segala sesuatu yang ada atau ditiadakan. Kebenaran semantis, yaitu kebenaran yang melekat dalam tutur kata dan bahasa yang diucapkan manusia. Macam-macam teori kebenaran ilmu. Kebenaran korespondensi, kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan itu sendiri. Kebenaran korespondensi, kesesuaian antara pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah kita ketahui dan terbukti kebenarannya. Kebenaran pragmatis, kebenaran dan pernyataan yang diukur dengan sebuah kriteria yang fungsional dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kebenaran sintaksis, suatu kebenaran yang dikatakan benar ketika mengikat aturan yang baku. Contohnya,
peraturan perundang-undangan. Kebenaran simatis. Suatu proporsional dinilai benar apabila ditinjau dari segi arti dan maknanya, referensi yang jelas. Kebenaran performatik. Kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 mengenai kebenaran filsafat ilmu administrasi. Pembahasan kebenaran filsafat ilmu administrasi menurut Makmur, bahwa ruang lingkup kebenaran ilmu administrasi adalah: yang pertama, kebenaran asal mula, yaitu sebuah kebenaran dari pengetahuan yang telah dikompilasi dalam suatu integritas pemikiran manusia. Yang kedua, kebenaran mengungkap, yaitu kebenaran yang dikaitkan dengan pengungkapan atau pengucapan administrator atau pengucapan yang didominasi penuh oleh pemerintah pusat dalam memimpin suatu negara ataupun organisasi. Yang ketiga, kebenaran memandang adalah suatu bentuk cara pandang mengasah secara ilmiah untuk menyesuaikan pikiran yang akan datang dengan realita yang dihadapi. Yang keempat, kebenaran bentuk, yaitu suatu bentuk kebenaran dalam ilmu administrasi secara rasional dan empiris. Yang kelima, kebenaran isi, yaitu suatu bentuk kebenaran tentang pemahaman seorang ilmuwan dalam memahami administrasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk corak atau kualitas para ilmuwan. Lalu yang keenam, kebenaran konsep. Dalam dunia administrasi adalah sederetan ide atau gagasan yang dituangkan oleh ilmuwan administrasi dalam sebuah tulisan, sehingga membentuk suatu wawasan pemikiran yang mendalam di bidang ilmu administrasi. Dan yang terakhir, kebenaran teori. Kebenaran ini berkaitan dengan administrasi yang bersumber dari teori. Kemudian ilmu dan teori selanjutnya, teori tersebut dapat melahirkan sebuah konsep yang dapat dituangkan oleh ilmuwan dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kesimpulan dan saran terhadap artikel yang dibahas oleh kelompok kami. Pertama adalah kesimpulan. Dari artikel di atas itu dapat kita simpulkan bahwa di dalam artikel tersebut dijelaskan atau dibahas tentang filsafat administrasi, yang artinya merupakan suatu bentuk pemikiran yang matang, kritis, sistematis, serta mendalam terhadap ilmu administrasi yang berkaitan yang mencangkup unsur-unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta unsur-unsur pembahasan yang ada di dalamnya. Di dalam artikel ini juga dibahas berkaitan dengan dua sudut pandang ilmu administrasi. Sudut pandang yang pertama, yaitu administrasi dikatakan sebagai sebuah ilmu karena administrasi tersebut merupakan sebuah kerjasama atau sudah terorganisir dan sudah terbukti kebenarannya. Kedua, administrasi dikatakan sebagai sebuah pekerjaan. Kenapa dikatakan di sini sebagai pekerjaan? Karena administrasi itu berkaitan dengan pemanfaatan ilmu administrasi itu sendiri, yaitu di dunia pekerjaan, seperti decision making, pengambilan keputusan, dua, pembagian tugas, manajemen yang baik, serta penentuan tujuan perusahaan, dan masih banyak lagi, sahabat. Juga dapat diketahui tentang istilah dari ilmu kebenaran itu sendiri, keterkaitan kebenaran dengan ilmu, keterkaitan dengan kebenaran dengan filsafat ilmu administrasi. Dan tentu dalam artikel jurnal ini juga dapat digunakan oleh pembaca sebagai sarana untuk memperdalam keilmuannya di bidang secara dasar dalam bidang ilmu filsafat ilmu administrasi. Jadi jurnal ini sangat bermanfaat buat bagi pembaca untuk dibaca, di review, ataupun dipahami makna dan isinya yang telah dijelaskan di penulis. Saran sedikit dari kelompok kami yaitu terhadap artikel ini, itu tentang kurangnya contoh konkret atau contoh penerapan yang terdapat di jurnal ini. Jurnal ini itu cenderung diterapkan secara teorinya saja. Jadi untuk contohnya itu belum ada. Mungkin penulis di sini bisa menambahkan contoh yang terdapat dalam jurnal-jurnal tersebut, contoh penerapan yang terhadap kehidupan tentang apa yang dijelaskan, sehingga pembaca yang awam
itu dapat memahami maksud dan tujuan penulis yang disampaikan dalam jurnalnya. Mungkin segitu saja kesimpulan dan saran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman, yaitu bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar ilmu yang terkandung dalam benda besar bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam sanubari pelita di kehidupan jiwa. Al-Ghazali. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Saya Dewi Jayuni selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.